yang Maha Kuasa, selalu dalam pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan selalu dalam rahmat-Nya yang tiada terbatas. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita ingin mengemukakan satu uraian yang menarik, masih dalam konteks dinamika politik dan pemerintahan serta kepemimpinan politik nasional. Ulasan atau semacam kritik tajam dari seorang tokoh besar, ya, tokoh senior, tokoh ekonomi dan politik nasional, yang tidak jarang menjadi rujukan bagi para aktivis nasional, ya, para intelektual, para ekonom, yaitu Bapak Dr. Rizal Ramli, yang mengkritik keras soal kepemimpinan Presiden Jokowi yang terkait dengan soal dugaan keterlibatan Jokowi dalam membangun dinasti politik dan dinasti bisnis. Nah, ini kritik keras yang saya kira kurang lebih setahun lagi Pak Jokowi, lebih dari setahun, ya, kurang lebih setahun lagi pemerintahannya akan berakhir. Nah, kawan-kawan sekalian, kritik Pak Rizal Ramli dikemukakan di Twitter, dimuat juga di Twitter, di Facebook, dan juga saya kira tadi malam, ya, di ILC juga kurang lebih sama, kritik Pak Rizal Ramli terhadap Presiden Jokowi. Nah, kawan-kawan sekalian, kita ambil dari tajuk politik, ya, yang tanggal 11 Mei 2023. Baiklah, kita coba kritik ini kita coba bacakan secara langsung, yang kemudian kita ingin memperhatikan apa yang dimaksud dengan Presiden Jokowi, apa dimaksud dengan Pak Rizal Ramli terhadap apa yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi itu. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut Presiden Joko Widodo selain membangun dinasti politik, juga dinasti bisnis. Sebelumnya Presiden Jokowi kerap dituduh membangun dinasti politik lantaran anak dan menantunya menjadi kepala daerah. Ya, saudara sekalian, ini sebagaimana mungkin Anda juga sudah tahu semua bahwa pada pilkada tahun 2020, ya, yang lalu di tengah-tengah COVID, ya, yang boleh dikata lagi tinggi-tingginya, Presiden Jokowi entah beliau yang mengajukan atau mendorong Gibran Raka Buming Raka di Solo menjadi calon wali kota Solo, anak sulungnya Pak Jokowi, ataukah memang Gibran sendiri yang punya keinginan, ataukah itu keinginan kolektif dari keluarga Pak Jokowi sebagai bagian dari persiapan dinasti, ya, membangun dinasti politiknya Pak Jokowi, sehingga lagi kuat-kuatnya jabatan beliau sebagai presiden pada periode kedua, ya, jadi tidak ada. Sementara hampir seluruh pimpinan partai politik atau partai politik sudah berada di dalam genggaman beliau, sehingga sementara waktu itu kita tahu PDIP juga menyiapkan wakil wali kota Solo, wakilnya Pak Rudi, tetapi tak berdaya dan akhirnya menyetujui mengajukan Gibran, dan rata-rata partai, nyaris tidak ada partai yang tidak mendukung beliau ke sana, Gibran, dan akhirnya lawan tanding yang dia dihadapi Gibran adalah hanya seorang calon independen yang tidak terlalu kuat. Nah, itu yang kemudian bersamaan dengan itu juga kemudian Pak Jokowi juga, menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution juga mengajukan diri sebagai calon wali kota di Medan, dan dua-duanya baik di Solo maupun anaknya Gibran maupun menantunya Bobi juga berhasil keluar sebagai pemenang pilkada pada saat itu, dan kini mereka menjadi wali kota, satu wali kota Medan menantunya dan satu wali kota Solo.
Oleh karena itu banyak pengamat politik diantaranya juga Pak Rizal Ramli ini juga mengkritik soal itu karena dianggap Jokowi berupaya untuk membangun dinasti politiknya, dinasti politik di pemerintahan. Nah, kita lanjut lebih lanjut, ekonomi senior ini membeberkan beberapa langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun dinasti politik dan bisnis itu. Adapun caranya dengan menjinakkan Dewan Perwakilan Rakyat melalui kooptasi, ya, mempengaruhi ketua-ketua umum partai politik, mengubah Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga, dan menyewa buzzer dan lembaga survei untuk merusak demokrasi. Nah, saudara sekalian, memang ini nyata ya, saudara sekalian. Tetapi yang berani seperti mengemukakan hal seperti ini ya sedikit orang saja di negeri ini, dan salah satunya adalah Rizal Ramli yang sering mengontrol ya, sebagai oposisi mungkin tidak terorganisir, tetapi karena pribadi-pribadi yang dihormati dan memiliki kapasitas sehingga dan dia memiliki keberanian karena sebelumnya juga berlatar belakang sebagai aktivis di zaman Orde Baru. Nah, jadi mengkritiknya cukup keras. Misalnya beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi selama ini melalui bersama dengan oligarki yang berada di sekitarnya, yang mendukungnya, mengkooptasi, mempengaruhi ketua-ketua partai sehingga tidak berdaya dan mengontrol seluruh anggota parlemen yang ada di DPR, terkecuali PKS dan Demokrat ya. Nah, ditambah lagi dengan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi itu adalah belakangan baru 1-2 tahun ini ketua Mahkamah Konstitusi kemudian menduda, istrinya sudah meninggal, kemudian menikah dengan adiknya Pak Jokowi yang juga yang suaminya juga sudah meninggal, janda, yang itulah kemudian dianggap sebagai Mahkamah Keluarga karena pada periode kedua jabatan kedua ketua Mahkamah Konstitusi ini diangkat lagi menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga dikatakan sebagai Mahkamah Keluarga. MK ini bukan Mahkamah Konstitusi lagi, saya dianggap sebagai Mahkamah Keluarga. Dan menurut para aktivis di antara Rizal Ramli sebetulnya tidak etis, di mana iparnya adalah presiden dan dia sendiri presiden punya ipar ketua Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya dari sisi mungkin kesempatan untuk setiap warga itu tidak ada masalah, itu hak setiap warga negara ya. Tetapi dalam mungkin yang mereka pahami dalam konteks demokrasi modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika, itu sebetulnya tidak wajar, tidak pantas, apalagi yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka itu tahu tentang etika demokrasi modern, harusnya mereka walaupun didukung oleh anggota Mahkamah Konstitusi, mereka membatasi diri dan mengatakan tidak, karena ada saudara saya atau ada keluarga saya yang menjadi pemimpin negeri ini, nanti dikait-kaitkan dengan dianggap sebagai nanti ikut mempengaruhi pada suatu keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilpres misalnya. Nah, dan ya bukan rahasia lagi, bukan rahasia umum lagi kalau pemerintah Jokowi sejak dari periode pertama menggerakkan melalui APBN lagi itu buzzer dan lembaga survei untuk merusak demokrasi, menyerang lawan-lawan politik Pak Jokowi dan lain sebagainya, melakukan fitnah, menebar teror, fitnah dan lain sebagainya di media, berbagai media sosial maupun di media online dan lain sebagainya. Itu bukan rahasia lagi. Orang seperti Denny Siregar, kemudian dan kelompoknya Eko Kuntadi dan lain-lain sebagainya dan kawan-kawannya selama ini kita kenal sebagai yang dikenal sebagai buzzer Jokowi atau istana yang setiap saat menyerang lawan-lawan politik atau orang-orang yang mengkritik atau mengontrol pemerintahan Jokowi. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa jinakan DPR dengan kooptasi ketua-ketua umum partai sehingga fungsi kontrol DPR lumpuh. Ketua MK ipar Jokowi berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Pelanggaran etika hukum dan konflik of interest, buzzer rupiah dan survei rupiah perusak demokrasi sure pay, kata Rizal Ramli dalam
akun Twitternya, dan sekaligus saudara sekalian juga dalam penjelasan dia di LC misalnya tadi malam itu juga mengatakan hal yang sama kemudian kita nonton. Sementara itu belakangan Presiden Jokowi juga tengah disorot lantaran dianggap cawe-cawe terhadap urusan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang, yang sesungguhnya bukan urusan dia karena dia bukan juga ketua partai. Walaupun sebetulnya itu tidak terlarang, tetapi sebagai ketua, sebagai presiden, sebagai kepala negara, mestinya yang bersangkutan berdiri atas di semua kelompok masyarakat, bukan kemudian mengkerdilkan jabatannya sebagai presiden, sebagai bapak bangsa, sebagai ini itu sebagai presiden itu kemudian hanya mengatur satu kelompok partai yang kemudian disiap berkolaborasi untuk untuk menyiapkan kelanjutan dari rejimnya. Itu yang dikritik oleh banyak pihak termasuk Ridza Ramli ini. Nah, itu karena Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan 6 ketua partai politik koalisi pemerintahan baru-baru ini. Adapun partai politik yang dimaksud yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKB, P3 dan PDI Perjuangan. Jokowi mendapat sorotan karena dianggap terlalu ikut campur dalam pembentukan koalisi, kendati dirinya bukan ketum partai atau ketua umum partai politik. Bahkan untuk capres dan cawapres pun Jokowi sibuk menjodohkannya. Mungkin karena kekhawatiran dinasti politik dan dinasti bisnisnya akan terganggu. Nah, jadi itulah yang dikomentari oleh opini yang pandangan orang ya, pandangan mau tidak mau terbentuk karena perilaku dan gerak-gerik Presiden pada beberapa waktu terakhir yang dianggap terlalu ikut mengatur partai politik, mengkooptasi ketua-ketua partai politik, bahkan dia boleh dikata mengkoordinasikan ketua-ketua partai politik untuk membentuk misalnya koalisi-koalisi, bahkan sampai dibilang koalisi besar dan lain sebagainya. Walaupun koalisi besar yang diinisiasi awal pada pertengahan bulan Ramadan yang lalu itu kemudian tidak berjalan karena mungkin antara beliau dengan PDIP itu saling mau dibilang kerjasama juga bukan kerjasama dalam tanda petik, tetapi saling bersaing dalam tanda petik untuk menentukan siapa capres yang akan sehingga Jokowi mencoba untuk menyiapkan koalisi partai yang jauh sebelumnya juga sudah diduga sudah menyiapkan KIB yang kemudian bubar itu tidak berantakan lanjut karena memiliki capres yang berbeda-beda. KIB itu kan ada Golkar, ada P3 dan ada PAN. Yang kemudian dalam perjalanan di bulan April yang tadi kita katakan itu mencoba untuk menghimpun KIB dan partai yang tergabung dalam Gerindra dan PKB untuk menyatukan dengan mencalonkan satu poros calon presiden dan wakil presiden. Namun ini pun saudara sekalian sampai hari ini tidak berjalan mulus karena ketika PDIP dengan tanpa berkoalisi pun bisa memenuhi parliamentary threshold, memenuhi syarat untuk mengajukan capres sendiri, pada tanggal 21 April 2023 yang lalu mengumumkan Ganjar sebagai capres mereka. Nah, itu kemudian terjadi siksak partai P3 beberapa hari kemudian masuk untuk mendukung Ganjar, pencalonan Ganjar dan mendukung sikap PDIP itu dan berkoalisi dengan PDIP, walaupun sementara di satu sisi koalisi yang sudah mantap sejak dari tahun lalu yaitu Demokrat, Nasdem dan PKS telah mengusung Anies Rashid Baswedan dan telah sepakat tiga partai ini sulit digoyang, walaupun upaya-upaya karena itu untuk menarik satu partai atau satu dua partai untuk keluar untuk mempengaruhi mereka supaya ada yang keluar dari situ sehingga koalisi ini tidak berlanjut. Tujuannya biar Anies Rashid Baswedan tidak mendapat tiket capres, namun mereka tidak goyah. Dan justru yang sampai sekarang masih kasusnya yang belum jelas adalah koalisi yang digadang-gadang sebagai koalisi besar itu, yang itu ibarat ibarat buih saja, terlihat atau tidak terlihat karena tidak terbentuk, habis itu hilang gitu. Nah, sampai sekarang kemudian beberapa waktu lalu, 2 hari yang lalu, PKB kemudian secara tegas mengumumkan
Prabowo sebagai calon presiden mereka, yang memang sebetulnya kerjasama antara Gerindra dan PKB ini sudah lama terjalin sejak tahun-tahun yang lalu, dan mereka sudah membuat semacam memorandum of understanding sejak awal. Inilah sebetulnya koalisi inti mereka, yang kemudian sekarang yang masih terkatung-katung adalah Golkar dan Partai Golkar dan PAN. Andaikan mereka ini ya, diduga PAN itu diduga, saya juga menduga pada akhirnya akan berlabuh ke PDIP, atau jika PDIP membuka diri, jika politik PDIP membuka diri, misalnya Erik menjadi cawapresnya Ganjar, karena inilah yang sebetulnya awal diduga didesain oleh Pak Jokowi, yaitu Ganjar Erik, yang kemudian kita tidak tahu sampai sekarang karena PDIP sampai sekarang juga masih teka-teki siapa cawapresnya Ganjar. Yang oleh Ganjar sendiri mengatakan bahwa yang cawapres diserahkan kepada Ibu Mega, dan Ibu Mega menentukan cawapresnya Ganjar. Nah, PAN sendiri entah kenapa kok ngotot betul bahwa persyaratan untuk mendukung berkoalisi itu nama Erik ini didorong terus menjadi, Erik Thohir tentu Menteri BUMN sekarang, menjadi cawapres, seakan-akan menjadi prasyarat untuk berkoalisi ke kelompok itu. Itulah PAN di sini, sehingga orang banyak menduga bahwa itu sudah telah terjadi transaksi politik antara PAN dengan Erik Thohir, supaya PAN, dan mungkin Erik Thohir sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk PAN, sehingga PAN ini mau tidak mau harus semacam menawarkan persyaratan bahwa Erik harus menjadi calon wapres di koalisi di mana mereka masuki. Oleh karena itu masih di luar, karena belum ada respon positif di antara masing-masing partai ini, koalisi-koalisi ini, sehingga kalau sebetulnya akan jauh lebih mudah. Di satu sisi Golkar juga, kawan-kawan sekalian, ini Golkar juga begitu. Sekalipun dapat diduga sudah menjalankan plan B. Plan B maksudnya Erlangga yang tadinya calonkan di Rakernas atau di Munas Partai Golkar sebagai calon presiden, agak sulit karena koalisi mereka sudah bubar. Boleh dikatakan koalisi KIB itu sudah bubar dan masih beranggotakan antara PAN dengan Golkar. Sementara digadang-gadang dicoba didorong menjadi cawapresnya Prabowo, namun kelihatannya di sana Prabowo lebih cenderung dengan Caimin, ketua umum PKB yang juga berlatar belakang Nahdien, lebih memungkinkan, dan mereka sudah bekerja sama sudah lama dibanding Erlangga Hartarto yang mohon maaf, surveinya pun dukungan rakyatnya pun kecil gitu loh. Tetapi saudara sekalian, sebetulnya kalau mereka ini tidak terkooptasi dengan apa yang diini oleh Jokowi yang menginginkan pilpres, awalnya menginginkan capres ini dua saja, yaitu Prabowo dan Ganjar saja, dua capres. Jadi bagi siapapun di antara mereka ini yang menang, bagi dia aman. Pak Jokowi ketika meninggalkan jabatan presiden, masa presidennya berakhir, maka sebetulnya peluang Golkar dan PAN ini bisa membentuk suatu poros sendiri sebagai koalisi, entah koalisi apa namanya, atau koalisi tetap KIB dengan dua partai yang masih memenuhi syarat, melampaui persyaratan presiden threshold, ya, presiden threshold, di mana Erlangga misalnya sebagai capres dan Erik Thohir sebagai cawapres. Saya kira ini juga tidak bisa dipandang enteng, karena ini Golkar adalah partai pemenang kedua ya setelah PDIP, partai besar dan punya pengalaman puluhan tahun puluhan tahun pengalamannya, bahkan partai boleh dikata partai yang tua di Indonesia. Di masa Pak Harto, kemudian di masa dia tetap bertahan walaupun digempur, ketika terjadi reformasi digempur sedemikian rupa, dia tetap bertahan dengan suara yang kalau bukan nomor 1 nomor 2 di antara itu. Dan kita tahu bahwa Golkar memiliki sumber daya manusia sangat besar, kemudian punya pengalaman yang sangat besar, dan punya sumber daya ekonomi yang sangat besar yang dimiliki tentunya oleh mereka-mereka yang tergabung di dalam partai ini dan organisasi-organisasi sayap yang menopang partai ini. Oleh karena itu kita tidak bisa memandang enteng kalau terjadi koalisi antara Golkar dengan PAN, di mana Golkar mencalonkan ketua umumnya atau menjalankan tetap standingnya, menjalankan misi misi Rakernas atau Munasnya, di mana menetapkan Erlangga ketua umum Partai Golkar sebagai calon presiden. Dan sisa ini kalau mereka bisa
tidak terpengaruh, misalnya PAN tidak terpengaruh dan tetap mendorong mendorong Erick Thohir sebagai cawapresnya Erlangga, maka ini sangat menarik dan bisa jadi salah satu pasangan calon yang bisa lolos dalam putaran kedua dalam Pilpres yang akan datang. Nah, ketika terjadi dalam poros putaran kedua itulah baru terjadilah penggabungan partai, karena ini juga berkaitan masalah bukan hanya Pilpres tapi ada Pileg, sehingga partai-partai juga punya kepentingan, ada efek ekor jas yang mengikut terhadap partai-partai ini, sehingga amat riskan, amat terendah sekali kalau PAN itu hanya mementingkan misalnya suara, misalnya Pak Jokowi yang ingin mau mengatur-ngatur ini semua koalisi besar apa-apa. Sebetulnya tidak relevan koalisi besar itu, malah justru mengkerdilkan partai-partai yang sesungguhnya mereka kalau berkoalisi seperti KIB itu, Golkar dan PAN itu menguntungkan bahwa kader mereka bisa dicalonkan sebagai capres dan PAN juga bisa mencalonkan Erick Thohir sebagai cawapres, di mana masing-masing bisa mendapatkan ekor jas dari pencalonan dari untuk pileg ya, legislatif, dibanding misalnya mengikuti pola yang diarahkan, yang digaung-gaungkan bahwa yang dikoordinasikan sama tanda petik oleh Pak Jokowi ya, di mana Pak Jokowi sendiri ini justru hitungannya justru merugikan partai-partai itu. Nah, kira-kira demikianlah kawan-kawan sekalian, sehingga sebetulnya cawe-cawenya Pak Jokowi dalam kaitan masalah pemilu, pengaturan capres dan cawapres supaya bisa orang dia yang menjadi menjadi pemenang yang akan datang, misalnya Ganjar atau Prabowo atau Erlangga. Tapi ingat bahwa Anies juga kan orang semua tahu bahwa dia juga menjadi tim pemenangnya Pak Jokowi pada periode pertama dan menjadi jubirnya Pak Jokowi. Kita lihat sekarang ini sudah beredar itu video-video bagaimana Anies mengarahkan kampanye Pak Jokowi dan lain sebagainya dan pertemuan. Nah, tetapi kita tidak tahu apa sebabnya kenapa Pak Jokowi begitu tidak menginginkan. Adakah sesuatu yang Pak Jokowi khawatirkan amat karena takut jangan sampai suatu ketika Anies balas dendam, padahal kita tahu bahwa Anies bukan tipe seperti yang dibayangkan oleh Jokowi dan seperti yang dipraktekkan oleh Jokowi sebagai seorang pendendam, sebagaimana dikatakan oleh politisi senior dari PDIP, siapa namanya itu, Pandana Baban, wallahu a'lam. Tapi dengan perilaku politiknya Pak Jokowi yang akhir-akhir ini diperlihatkan, memang apa yang dikatakan oleh Pandana Baban itu benar adanya, termasuk dalam hubungannya dengan Surya Paloh, karena Surya Paloh membentuk koalisi mencalonkan Anies Rashid Baswedan itu. Nah, inilah sebetulnya Pak Jokowi, disitulah jeleknya tabiat Pak Jokowi. Mestinya tidak perlu itu terjadi, dia harus memperlihatkan kebesaran jiwanya sebagai seorang presiden 2 periode dan lahir jiwa kenegarawanannya sebagai pemimpin bangsa. Harusnya itu yang ditampilkan. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.